Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 69 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Aliri bata di botohodo akka hasalaatku, nada bunyi sian adopanmu akka dosaku. Dalam bahasa Indonesia, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tinggi hati merupakan bahagian yang sering menjadi menjatuhkan seseorang. Sehingga dengan tinggi hati, orang menganggap segala sesuatunya adalah menjadi benar apa yang dia lakukan. Kemudian dia menganggap bahwa tidak ada yang salah dari segala perbuatan dan segala tindakan yang dia lakukan. Namun melalui firman Tuhan kali ini sebagai pemazmur, dia mengingatkan bahwa Tuhan mengetahui kelemahannya, kemudian dosa-dosanya sangat jelas bagi Allah. Keadaan ini mau mengatakan bahwa apapun yang menjadi jabatan kita, apapun menjadi keadaan kita, kalau di hadapan Allah, kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa segalanya transparan dan jelas dilihat oleh Allah. Dengan ketransparanan dan kejelasan yang dilihat oleh Allah, maka yang sewajarnya kita lakukan adalah menjadi merendah, menjadi tunduk di bawah kuasa dan naungan Allah. Saudara terkasih, ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan mengetahui kelemahan kita, maka kita akan menyerahkan kelemahan itu kepada Allah. Dan dengan menyerahkan kelemahan itu, maka kekuatan Allah lah yang menjadi terjadi bagi kita. Sehingga tidak ada kesombongan bagi kita untuk menyatakan bahwa apa yang kita perbuat adalah oleh karena kehebatan kita. Namun ketika kita melakukan sesuatu, kita menjadi sadar kita melakukannya oleh karena kebaikan Tuhan. Kemudian firman ini juga mengatakan kepada kita bahwa oleh karena kebaikan Tuhan, maka yang terjadi yang kedua bagi hidup kita adalah bahwa kita menyadari keberdosaan kita. Keberdosaan menjadi penghalang antara manusia dengan Allah. Namun ketika mengakui keberdosaan kita, artinya kita adalah orang yang sewajarnya mendapat hukuman daripada Allah. Kita sewajarnya adalah menjadi dibinasakan. Namun oleh karena kebaikan Allah, oleh karena kasih setia Allah, maka kita menjadi beroleh keselamatan dan kebenaran. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah baik, bahwa Allah itu adalah yang penuh kasih dan kebenaran. Dengan kebaikan Tuhan, maka kita menjadi dituntun untuk hidup di dalam kebaikannya, untuk hidup di dalam kebenarannya. Dengan kebaikan dan kebenaran daripada Tuhan itu, kita menjadi hidup di dalam menyerahkan diri di dalam kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, sehingga Allah yang benar itu, yang mengetahui kelemahan dan dosa itu, menjadi menguatkan dan membenarkan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan kita lemah, maka kekuatan Tuhanlah yang akan mengalir bagi hidup kita. Ketika kita mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa, maka tidak ada sesuatu pun yang menjadi alasan pembenaran bagi kita. Namun yang terjadi adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Allah, sehingga kita hidup di dalam kebenaran Allah itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari hidup dalam kebenaran Allah, mari hidup di dalam penyertaan dan kekuatan Allah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi hidup di dalam penyerahan diri kepada kehendak dan kekuatan Allah. Biarlah hidupmu menjadi dibenarkan dan dikuatkan oleh Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran dan juga kekuatan yang daripada Allah menjadi
nyata dalam hidup kami. Karena kami sadari kami adalah manusia yang lemah, dan kami sadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Biarlah Tuhan menjadi menguatkan, biarlah Tuhan menjadi membenarkan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah, dan biarlah hidup kami dalam penyertaan. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.